tadi 38 orang, kemudian dari 38 orang itu ada yang 23 sudah memiliki sertifikat pendidik, kompetensi di bidangnya, serta murid yang berprestasi baik akademik maupun akademik, kemudian komite dan pengawas sekolah. Mungkin dari apa yang sudah saya petakan ini, mungkin Pak Najib bisa menambahkan untuk yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sekolah kita. Terima kasih. Saya akan menanggapi tentang modal-modal yang sudah dipetakan. Yang pertama tentang modal manusia. Saya kira cukup cocok sekali terkait dengan modal yang sudah dipetakan, yaitu kita mempunyai 38 orang PNS dan P3K, dan ini ada 23 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ini cukup untuk sebagai modal karena sudah dianggap separuh dari Bapak Ibu guru sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan terbukti juga sudah ada 1 orang CGP dan kemarin sudah meluluskan 3 orang CGP dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Itu saya kira. Udah cukup ya Pak. Ya. Dan untuk yang modal sosial Pak, mungkin ada yang Pak Najib tambahkan selain keluarga di sekolah kita ini yang sudah tercover dengan baik, kemudian guru dan tenaga pendidikan juga saling mendukung, berkolaborasi, kemudian ada dukungan dari komite dan semangat kerjasama. Mungkin ada lagi Pak? Saya kira modal sosial juga sudah sesuai karena kegiatan sosial akraban di antara Bapak Ibu guru, siswa, intinya modal sosial keluarga besar SMP Negeri 1 Tangga Romo sudah cukup baik, semua saling mendukung, semua saling berpartisipasi untuk kegiatan kepentingan sekolah. Untuk modal fisik Pak? Fisik saya kira sama, bangunan-bangunan yang sudah dimiliki oleh sekolah, kemudian sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini sudah cukup menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Ada indoor, ada lapangan, ada UKS dan lain sebagainya. Ini salah satu sarana prasarana yang cukup menunjang untuk kegiatan siswa. Ini di antara modal fisik yang kita miliki untuk SMP Negeri 1 Tangga Romo. Modal fisik ini sangat luar biasa untuk sekolah kita ya Pak, apalagi kemarin dengan lahan kita yang luas, sarana prasarana yang cukup bisa kita gunakan sebagai aset modal kita ke luar. Misalnya kemarin kan dipakai untuk ngejelas nih Pak, kemudian untuk halal bihalal PGRI di sekecamatan, ya ini merupakan modal fisik sekolah kita yang masih perlu, yang harus terus kita tingkatkan. Modal fisik untuk yang kita miliki direkomendasikan untuk berbagai kegiatan di tingkat kecamatan. Yang modal politik? Modal politik kita sudah berkoordinasi antara instansi-instansi pemerintah, Puskesmas, Polsek, kemudian tokoh masyarakat, sudah kita ajak kerjasama, sudah kita saling untuk saling membantu. Contoh dari pihak Puskesmas ada kegiatan setiap hari Rabu ini minum obat, kemudian pengondisian anak-anak dalam kegiatan UKS dan lain sebagainya. Sudah ada kerjasama yang baik antar instansi pemerintah. Terus untuk yang modal di sekolah ini tampaknya sekolah juga sudah memiliki letak yang strategis untuk kegiatan pembelajaran di pinggir jalan, kemudian ada penataan taman yang cukup baik untuk kegiatan anak-anak di lingkungan sekolah sebagai tempat istilahnya rekreasi kecil-kecilan. Ini untuk kegiatan di SMP Negeri 1 Tangga Romo terbukti ketika ada tamu masuk, kemudian anak-anak sekolah lain masuk, SD masuk, ini mereka menikmati taman yang ada di sekolah. Dan ini masih perlu dan terus kita kembangkan untuk daya tarik sekolah kita. Yang lain. Yang terakhir Pak, modal agama dan budaya ini Pak. Budaya kita sangat banyak ya Pak.
inspiratif, ya, kemudian Sabtu religi. Nah, ini merupakan budaya sekolah kita yang bisa kita angkat. Iya, betul. Jadi modal agama, modal budaya yang sudah dibiasakan di SMP Negeri 1 Tambaromo, kita membiasakan karena mayoritas siswa kita muslim, bahkan 100% muslim, maka mau tidak mau kegiatan yang religius, kegiatan agamis ini kita terapkan. Ada ngaji, apa istilahnya BTA, ada BTA, membaca Yasin, tahlil. Ini terbukti untuk kegiatan ini sudah kita laksanakan sebagai proyek P5 juga untuk kegiatan agama dan budaya. Ada budaya Sabtu bersih, Sabtu sehat, Sabtu religi, Sabtu kreasi, Sabtu inspirasi. Ini berbagai kegiatan dengan harapan mendongkrak karakter anak-anak yang lebih baik. Jadi biar kita di masyarakat tuh tahu bahwa sekolah itu tidak hanya umum saja, tapi kegiatan agama itu juga kita angkat di dalam sekolah kita. Jadi dari 7 modal yang kita miliki ini, kita harapkan nanti bisa kita kembangkan. Jadi kita nanti bisa dari pemetaan ini mengembangkan untuk kepentingan-kepentingan yang besar pada siswa. Nanti dari hasil ini ya Pak, diskusi saya dengan panjenengan selaku kepala sekolah, nanti saya masih akan saya diskusikan dengan rekan-rekan. Jadi nanti saya ingin tahu tanggapan rekan-rekan, mungkin ada masukan dari rekan-rekan terkait dengan model yang kita bicarakan pada hari ini. Nanti selain rekan guru juga dengan murid Pak. Jadi nanti intinya ini nanti diskusinya itu dengan seluruh warga. Jadi ada kepala sekolah, rekan guru, murid, ya itu nanti yang mewakili kegiatan saya. Pada intinya modal yang sudah dimiliki atau aset yang dimiliki oleh sekolah, agar semua warga sekolah tahu ini loh, kita punya modal yang seperti ini, mari kita buktikan, mari kita kembangkan yang lebih baik untuk SMP Negeri 1 Tambaromo. Saya kira itu hasil pemetaan sudah cukup bagus, kemudian nanti dikembangkan, dipublikasikan ke warga sekolah, utamanya kepada Bapak Ibu guru dan siswa, sehingga ke depan SMP Negeri 1 Tambaromo ya seperti semboyan yang kita miliki bisa jaya dan luar biasa. Diskusi ini bisa nanti saya gunakan untuk pengembangan di sekolah ini. Sekali lagi terima kasih Pak Narsi atas waktu yang diberikan ke saya untuk diskusi, dan nanti setelah ini akan saya gunakan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan. Terima kasih, tetap berbuat baik untuk sekolah kita. Saya kira sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru kita semuanya. Pada hari ini Bapak Ibu, saya berterima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk meluangkan untuk mengikuti kegiatan diskusi saya sebagai tugas dari saya selaku CGB Guru Bendera Angkatan 7, yaitu untuk melakukan diskusi mengenai, saya sudah melakukan diskusi, jadi ini nanti diskusi dengan warga sekolah. Kemarin saya sudah dengan Pak Narsi selaku kepala sekolah, dan hari ini saya ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru selaku rekan saya. Jadi kemarin sudah saya petakan 7. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan mengenai 7 modal atau aset yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Nanti yang pertama adalah modal manusia, sosial, politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Kemarin saat saya diskusi dengan Pak Narmana, di sekolah kita ini memiliki ASN yang terdiri dari PNS dan P3K kurang lebih 38 orang. Ini yang dengan kualifikasi pendidikan sudah sesuai dengan bidangnya, dan 23 orang yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian modal manusia berikutnya memiliki 1 orang CGB saya, ya. Kemudian guru dan tenaga wisata yang cukup berpotensi di bidangnya. Kemudian modal berikutnya adalah murid yang berprestasi baik akademik maupun akademik.
kemudian komite sekolah dan pengawas sekolah. Jadi dari diskusi kemarin saya dengan Pak Narji, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan modal manusia untuk sekolah kita, nanti yang bisa kita angkat, kita kembangkan untuk kemajuan di sekolah kita. Monggo. Monggo Bu Ani. Bu Ci, kalau modal manusia misal ditambah kepala sekolah, bagaimana, bisa atau tidak? Bisa ya, jadi memang kemarin karena pembicaraannya, diskusinya itu dengan kepala sekolah, memang kemarin kepala sekolah belum dimasukkan. Jadi nanti dari diskusi saya dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu selaku rekan saya, dan nanti dengan murid, itu nanti akan saya simpulkan, jadi saya jadikan satu. Jadi ini yang untuk hari ini yang modal manusia kita tambahkan kepala sekolah ya. Jadi kita memiliki kepala sekolah yang kompeten ya, yang peduli dengan lingkungan dan ingin kemauan yang besar untuk memajukan sekolah kita. Jadi saya tambahi dengan kepala sekolah ya. Terus selanjutnya ya kita ke yang berikutnya, modal berikut. Selain kekeluargaan kita yang Pak Iban, Ini dibahas satu-satu begitu atau gimana? Satu-satu. Mungkin modal manusia. modal manusia. Yang modal manusia kan nanti kita tambahi kepala sekolah. Iya, maksudnya mungkin ada catatan gitu untuk penguatan. Baik, ini kan judulnya hasil pemetaan aset modal ya, artinya ini semacam keuntungan, kelebihan yang dimiliki kita dari sisi manusianya kan gitu ya. Yang bisa kita manfaatkan nanti Pak. Yang sudah ditulis di sini saya kira sudah benar ya. Cuma mungkin ada penekanan bahwa dilihat dari kualifikasi pendidikan, saya kira untuk tenaga pendidik kita memang sudah memenuhi semua. Namun juga ada yang mungkin lebih dari itu, karena juga ada yang sudah S2. Kemudian dari sisi keaktifan di bidang ini, dari sisi manusianya ya, artinya tenaga kita yang aktif di bidang organisasi profesi juga ada, seperti Pak Agus Wil ini juga aktif di MKMP Bahasa Indonesia ya Pak Agus Wil ya. Jadi saya kira ini merupakan keuntungan tersendiri. Modal kita, modal sampai tanpa lama dilihat dari modal manusia. Saya kira ada keuntungan yang bisa dipakai untuk lebih memasukkan sekolah ini. Berarti lebih ditambahkan, tekankan tambah itu nggih S2, dan yang tadi seperti Pak Win, Pak Iban ya, itu yang di MBNB itu nggih Pak nggih. Saya tambahkan ya, bisa, itu bisa. Dan kepala sekolah nggih. Jadi untuk modal manusia seperti itu. Nah, selanjutnya kan modal sosial, Bapak Ibu mungkin ada yang ditambahkan. Selain ke sekolah kita ini memiliki kekeluargaan ya, sistem keluargaan yang sangat bagus ya. Kemudian antara guru dan tenaga pendidik ini juga sosial. Ya. Untuk modal sosial, saya akan menyinggung tentang lingkungan sosial di sekitar SMP 1 Tangerang. Selama saya di SMP SI dari tahun 90 sampai sekarang belum pernah ada kerusuhan sosial gitu ya, katakanlah begitu, kerusuhan sosial yang bisa membuat kondisi sekolah ini menjadi mungkin porak-poranda atau rusak karena akibat konteks sosial gitu, konteks sosial antara ada bentrok antar masyarakat. Berarti kan katakanlah kondisi sosial di lingkungan SMPS ini sangat mendukung. Itu termasuk modal sosial kita. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Itu adalah potensi yang kita miliki. Jadi kita angkat ke tingkat kecamatan, biar dari SDC yang lain tahu inilah SMP 1 Tangerang, dengan mereka datang ke sini, mengikuti kegiatan di sini. Jadi potensi lingkungan kita itu bisa kita angkat, kita jadikan modal di kita. Jadi menurut saya ya, kalau kita mendapatkan apa seperti acara kemarin Hadiknas, halal bihalal, itu adalah ya kita terima, karena itu merupakan salah satu modal fisik yang bisa kita angkat. Mungkin ada yang bisa ditambahkan mengenai selain lokasi yang strategis. Untuk strategisnya, penekanannya adalah mungkin pada lokasi SMP 1 Tangerang yang berada di beberapa kecamatan, dan ini kan dari berbagai penjuru beberapa desa bisa fokus ke sini, sehingga yang disampaikan oleh Ibu Jendaki bisa dipakai oleh kegiatan yang seperti halal atau upacara hari ini kan juga tidak yang ada tersendiri. Selain itu, untuk basic mungkin saya bisa menambahkan bahwa
lokasi di sekolah kita ini untuk fisik bangunan tidak terganggu dengan labilnya tanah. Kadang ada ya untuk tanah tertentu itu yang mudah retak. Ini kalau kita lihat di sekolah kita ini kan mendukung sekali. Banyak bangunan yang tetap bisa bertahan walaupun harus berpuluh-puluh tahun berdiri. Cuma kalau rayap itu memang beda, tapi kalau fisik yang dari konstruksi tanah atau kontur tanahnya saya kira mendukung kalau fisik ini. Selanjutnya kita rasakan yang modal politik. Jadi modal politik dengan lembaga pemerintahan, misalnya kita dengan puskesmas, polsek, kemudian camat, lurah, tokoh masyarakat, mungkin di sini bisa ditambahkan lagi apa yang pernah kita lakukan dengan kerjasama dengan instansi yang lain, mungkin bisa ditambahkan. Pak Win, monggo. Untuk modal politik ini saya tambahkan, ini tertulis hubungan sekolah dengan puskesmas, polsek, camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Ini saya tambahkan dengan koramil, ya, koramil Kandarono dimasukkan untuk modal politik. Itu sering terjadi kita sekolah kita kerjasama dengan koramil di saat latihan upacara untuk 17-an. Gitu. Dulu memang selain kegiatan upacara itu pernah kita kegiatan membuat itu Pak Joko Widodo itu. Ya, itu juga dengan koramil ya. Dulu juga pernah kalau pembina upacara nggih gantian itu juga bisa menjadikan masukan untuk modal politik. Ada yang ingin menambahkan? Iya. Pak Iken. Untuk modal politik yang kenyataan ada ya di sekolah kita, ini kita anak-anak itu mendapat beasiswa dari PIP, itu kan dari politik ya. Betul, itu politik karena anggota DPR langsung yang memfasilitasi. Ini kan termasuk modal politik yang sangat bagus. Jadi legislatif nih Mas. Iya, legislatif langsung. Dan di samping itu ada juga mungkin dana aspirasi ya, katanya itu bisa digelontorkan untuk pembangunan, baik itu mungkin perbaikan atau pembangunan gedung baru, itu ada modal seperti itu ada. Itu sangat mendukung lah kondisi politik yang kondusif di wilayah Tampak Ramo, khususnya wilayah Pati ini, sehingga menjadi modal politik yang sangat berarti dan sangat menguntungkan bagi sekolah kita. Kemudian berikutnya modal lingkungan alam. Tadi nggak letak sekolah yang strategis, sekolah kita memiliki taman, kemudian ya lokasi kita ini dekat dengan pegunungan Kendeng. Nah ini yang dan wisata alam ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan pembelajaran. Jadi seperti kemarin saya di Wiata mengajak anak-anak ke Gunung Kendeng ini ya untuk bertanam di sana sambil melihat situasi di sana juga ada wisata alam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita ini. Ya. Untuk modal lingkungan alam kita bersyukur karena lokasi sekolah kita tidak dekat dengan sungai yang sering banjir, yang sering meluap melanda sekolah kita. Ini kita beruntung, walaupun di rumah saya sendiri kebanjiran tapi sekolah kita aman. Samping itu sekolah kita jauh dari gunung berapi. Ini kan untung sekali. Kalau dekat mungkin sering ada bencana gunung berapi itu. Oleh karena itu termasuk modal lingkungan alam yang sangat mendukung sekali. Jadi karena kita ya sudah berdalingan banjir, sekolah kita ini otomatis 100% Islam. Jadi agamis dan religiusnya di sekolah kita ini lebih ditekankan, mulai dari berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat, kemudian ada satu religi yaitu dengan baca Yasin dan Tamrin, dan kemarin kelima juga berkaitan dengan keagamaan ya. Kemudian budaya, namanya budaya ya ada yang budaya 5S kita, kemudian Sabtu Bersih, Sabtu Sehat ya. Ini termasuk sampai Sabtu Inspirasi, ini termasuk budaya yang ada di sekolah, budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan upacara dan apel setiap Selasa sampai Kamis ya, upacaranya hari Senin. Kemudian pemberian santunan anak yatim di bulan nasional dan gotong royong dalam kegiatan budaya positif lainnya. Yang ingin menambahkan apa yang masih kita miliki berkaitan model agama dan budaya di sekolah kami, misal pemberian zakat seperti kemarin, kemudian sholat duha berjamaah,
bisa Sholat zuhur berjamaah. Adana juga sholat pada kemudian sholat maghrib, Pembagian daging kurban juga. menambahkan misalnya 5S yang salam sama senyum sama itu juga bisa ditambahkan karena ini sudah ya 5S. Agama ya, Bu. Ini apa sikap toleransi yang tinggi ya di sekolah kita dan lingkungan kita. Sebutan misalnya agama tertentu atau kelompok tertentu yang radikal juga kita tidak pernah mendengar di sekolah kita. Ini kan sangat kondusif. Kalau ada seperti itu mungkin kita selalu mengintai gitu ya. Kayak orang itu atau bapak itu, ibu itu, anak itu kelompok radikal dan seterusnya. Kita nggak ada. Ini kan termasuk modal agama yang dan budaya yang sangat mendukung di sekolah kita. Saya lanjutkan yang terakhir, modal finansial. Jadi selama ini finansial ini salah satunya adalah bos ya. Ketika ini ya bos, kemudian para serta dari alumni ya, alumni dan masyarakat, sponsor, kemudian dana alokasi khusus. Nah, kalau misalnya seperti ke sukarela itu apakah harus kita masukkan di flow kan itu bisa atau Bisa. Partisipasi dari masyarakat. itu sukarela dengan dana alokasi khusus benten ini berbeda. Dari pemerintah itu yang diatur. DAK dari pemerintah berarti bisa kita nanti tambahkan dana sukarela ya. Karena memang sudah boleh diizinkan ya. Ya, kan, Ada lagi Pak selain ini Bapak Ibu. Partisipasi dari masyarakat begitu. Maksudnya ini alumni, masyarakat dan sponsor. Ya, ditambahkan kalau yang DAK itu kan lewat pemerintah daerah. Ada yang lewat jalur pemerintah pusat yang namanya blok grant. Blok grant. Ya. Dari pemerintah pusat ya. Ya, blok grant. Jadi 7 modal ya, dari modal manusia sampai modal finansial diangkat gitu. Jadi ini tidak hanya selaku karena tugas saya selaku tim penggerak, jadi dari hasil diskusi ini nanti bisa kita gunakan bersama-sama karena ini kan semuanya Bapak Ibu strategi mewakili Bapak Ibu yang lain nanti bisa kita gunakan sebagai modal untuk kita kembangkan untuk sekolah kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi mengenai aset-aset pemetaan mengenai sumber daya di sekolah kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat kan? Terus semangatnya berbeda dengan supaya taruh bisa jaya luar biasa. Lagi supaya taruh bisa jaya luar biasa. Dan seluruh warga di sekolah. Di hari kemarin pas hari Selasa, Budi sudah melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kemarin hari Rabu sudah dengan Bapak Ibu dan hari ini Budi ingin melakukan diskusi dengan kalian selaku murid. Jadi nanti kita diskusi biasa saja dan hari biasa santai saja ya. Jadi ini materi yang akan kita diskusikan yaitu mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi kan aset berarti modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini kalian harus tahu. Ya, semua warga sekolah harus tahu. Nanti kalau kalian sudah tahu, ini
potensi yang kita miliki nanti bisa kita kembangkan untuk apa ya, untuk kalian semua. Jadi kembangkan untuk kebutuhan kalian semua. Jadi hari ini ingin berdiskusi mengenai modal-modal atau aset yang kita miliki. Nanti ini sudah dipetakan jadi nanti yang utama yaitu yang akan kita diskusikan yaitu mengenai modal manusia. Namanya manusia otomatis adalah orang-orangnya yang ada di sekolah. Nanti kemarin pas saat diskusi dengan kepala sekolah dan bapak ibu guru ini sudah dipetakan antara lain sumber daya manusianya itu sekolah kita memiliki bapak ibu guru yang itu jaga satu dan jaga kan beda ya. Jadi penjual kantin ya. Jadi kemarin penjual kantin itu di luar dugaan kami. Jadi hari ini ternyata baru satu saja kalian luar biasa bisa menambahkan di luar dugaan bapak ibu. Sosial ya, sosial kemarin sudah kami petakan itu adalah kekeluargaan yang sangat baik sehingga mampu mengcover berbagai kegiatan sekolah sosial ya. Terus guru dan tenaga pendidikan saling mendukung. Apakah sudah cukup ini modal sosial yang kita miliki sekolah kita? Yang ini sosial. Tadi kalau modal itu sudah masuk karyawan ya, sudah masuk karyawan. Jadi ini dan pak sapu kita kesannya bagaimana? Itu kan nah itu. Jadi sudah cukup ya ini sosial ya. Kemudian daya tarik untuk di sekolah kita memiliki sarana yang cukup baik ya, dari gedungnya, kemudian fasilitas yang lain juga sudah cukup baik. Kemudian lokasi sekolah kita yang strategis dan fasilitasnya juga yang lengkap. Tampil dan buat kiasi ini juga termasuk modal agama yang dimiliki oleh sekolah kita. Kalau budaya contohnya apa budaya? Budaya itu kebiasaan yang positif yang ada di sekolah kita. Misalnya apa? Benar. Kemudian hal yang sepele misalnya ya, kalian masuk ke sekolah suruh menurunkan sepeda motor. Modal budaya, jadi 5S salam senyum, sapa dan salaman itu 5S. Kemudian budaya berikutnya, misalnya kalian membersihkan tiket ya kelas, ada budaya Sabtu bersih, Sabtu sehat, kemudian Sabtu religi, Sabtu kreasi, Sabtu inspiratif, juga termasuk apa? Contoh-contoh budaya di sekolah kita ini menarik menjadi potensi untuk sekolah kita itu budaya. Kemudian ada kegiatan apa? Apel, upacara itu juga termasuk budaya. Tidak semua sekolah itu ada kegiatan apel loh ya. Jadi ada apel itu sudah menjadikan sekolah kita menjadi potensi. Kemudian pemberdayaan santunan anak yatim ya. Pada saat tanggal berapa itu di bulan nasional. Terus apa lagi? Kegiatan perkembangan yang lain yang bisa kalian minat di sekolah kita. Apa? Ya, tarawih apa tarawih kemudian nanti ya bagi takjil ya. Takjil apa lagi? Ya tadarus itu biar kali pagi ya tadarus. Apa jenenge? Ya. Kata dari kegiatan apa? Apa? Pentas. Jadi tadi termasuk apa Sabtu kreasi. Terus yang terakhir sekarang modal yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah modal finansial. Tahu finansial apa? Finansial duit benar duit jadi berkaitannya dengan keuangan finansial. Jadi finansial yang kita finansial, jadi ada apa finansial itu dari modal yang didapatkan dari dana bos, kemudian ada sukarela ya, yang kalian bayarkan itu juga termasuk digunakan untuk modal di sekolah kita ya. Jadi masih ada lagi. Kemudian bantuan-bantuan dari sponsor, dari tokoh masyarakat, alumni, rencananya itu ya sekolah kita itu dari alumni. Kalau namanya alumni itu adalah yang pernah sekolah di sini sudah lulus, yang sudah sukses. Itu mau mengapa? Rencananya ya mau membangun masjid kita.
daripada musola ya. Itu rencananya alumni sekolah kita yang dulu yang sudah sukses akan membantu kasus bukan saja terlaksana. Itu untuk modal finansial. Jadi 7 modal yang sudah saya petakan tadi itu biar kalian tahu ya. Jadi oh iya seperti mulai di sana kalian kita mesti mulai karena harus tahu loh ya, kalian tuh memiliki potensi, jangan dipikir potensi itu untuk orang-orang yang pintar saja, kita di akademis maupun di non akademis, tapi kelas kalian ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Orang harus dikembangkan kalau kita maju dan semuanya nanti untuk apa? Kebutuhan kalian semua. Jadi itu tujuannya. Jadi setelah kita coba akan untuk kebutuhan semua. Demikian ya diskusi dari ini. Terima kasih Pak tadi pasukan seperti penjual. Orang harus dikembangkan kalau kita maju dan semuanya nanti untuk apa? Kebutuhan kalian semua. Jadi itu tujuannya. Jadi setelah kita coba akan untuk kebutuhan semua. Demikian ya diskusi dari ini. Terima kasih Pak tadi pasukan seperti penjual.